Yesus Tuhanku di homa awan, asa mangihu Tuhan tok-tok, gohiro aku ingani awan, sonang diho tok-tok. Oh Tuhan Tuku maaf, oh Tuhan Tuku maaf, ku hiro aku ingani awan, sonang diho tok-tok. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Galatia pasal 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada perkataan atau kalimat yang sering kita dengar. Ini hidupku, tidak usah kamu mengurusi hidup. Aku bebas melakukan apa saja dengan hidup. Pernyataan ini terkadang terdengar ketika ada seseorang yang dengan maksud baik menegur dan ingin menuntun orang lain dari kesalahan. Tetapi orang yang ditegur beranggapan bahwa dirinya berhak penuh akan hidupnya dan tidak seorang pun boleh mencampuri hidupnya. Rasul Paulus juga mempunyai pemahaman demikian sebelum ia berjumpa dengan Kristus. Tetapi karena imannya kepada Kristus yang telah mengasihi dan menebusnya, Rasul Paulus dibenarkan dan mendapatkan hidup, padahal seharusnya ia mati karena dosa-dosanya. Anugerah Allah di dalam Kristus itulah yang membawa pemahaman bahwa hidupnya bukan miliknya lagi, tetapi milik Kristus. Kristuslah yang memimpin dalam hidupnya sehingga selayaknya ia tunduk dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah Rasul Paulus setia pada panggilan kepada Tuhan Yesus, kepada Allah sebagai Rasul Kristus sampai akhir hidupnya, walaupun penuh dengan berbagai penderitaan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, mungkin terkadang kita lalai sehingga kita hidup sembarangan dan hanya memuaskan keinginan dan kesenangan kita sendiri. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengatakan bahwa hidup kita bukanlah milik kita,
tetapi milik Kristus. Bahkan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 sangat jelas kita itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Dikatakan di situ oleh Rasul Paulus, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuh. Nah, firman Tuhan pada saat ini dan juga 1 Korintus pasal 6 ayat 20 yang menyatakan bahwa kita tidak lagi hidup di dalam dosa, kita tidak lagi dipenjara oleh dosa, tetapi kita itu harus ikut dalam naungan atau tuntunan Tuhan Yesus. Kita diajak, marilah menundukkan kembali hidup kita kepada Kristus sebagai Tuhan. Bersedia mendengar, mengikuti, dan memuliakan Tuhan. Kita harus hidup selalu dalam arahan Tuhan di dalam firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang dikuduskan nama-Mu, hanya di dalam kerajaan-Mu yang kami juga sembah, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, dan pada saat ini kami bisa mendengarkan firman-Mu yang menuntun kami agar hidup kami ini selalu hidup di dalam tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Ajarkan kami Tuhan dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami juga mohon agar Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan segala apa yang kami perlu, Tuhanlah yang mencukupkan. Dan kami mohon Tuhan, lindungi kami selalu dan ampuni dosa serta kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful.